adik-adik semua. Senang sekali kita hari ini bisa bersama-sama di bulan Desember ini kita bisa merayakan Natal. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema Christmas is about love. Sebelumnya, kakak mau ajak kamu untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kakak bacakan ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Di sini mengatakan bahwa Allah yang telah mengasihi kita sehingga mengutus anaknya. Nah, bulan ini kita sama-sama merayakan Natal. Siapa di sini yang suka sama Natal? Tentunya semuanya suka ya. Natal itu seru banget dan kita itu sangat suka dengan Natal. Ada yang suka mungkin karena bisa liburan, bisa jalan-jalan, atau suka karena ada apa ya biasanya di hari Natal? Ya, di hari Natal itu biasanya ada hadiah. Asik banget bukan? Wah, pokoknya ada mainan-mainan atau ada barang-barang yang kita suka biasanya kita bisa dapat di hari Natal. Nah, tapi adik-adik, ada teman kita yang lagi sedih loh di hari Natal. Kok bisa ya? Dia kenapa bisa sedih ya? Ada masalah apa ya kira-kira? Mungkin ada baiknya kita telepon aja gimana? Ya, kita telepon ya. Nih, kakak udah siapin HP. Kita telepon ya. Kenapa ya dia sedih di hari Natal? Oke, kita coba telepon ya. Oke, ini lagi disambungin ya. Halo? Ya, halo? Halo, ini siapa? Ini Kak Helena. Bu Helena ya? Iya, Kak Helena, Dok. Bu Helena kenapa telepon Dodo? Ini kata mama kamu lagi sedih. Bener enggak, Dok? Beneran sedih? Oh, iya benar, Dodo lagi sedih. Ya, kenapa, Dok? Kok sedih sih di hari Natal? Soalnya Dodo tahun ini nggak bisa Natalan dengan meriah. Karena Papa Dodo sakit. Jadinya nggak bisa jalan-jalan deh, kayak tahun lalu. Terus Dodo juga nggak dapet mainan. Nggak ada pesta makan-makan juga. Kayaknya tahun ini Dodo nggak mau Natalan deh, Bu. Iya, pasti sedih ya, Dok ya. Ya, soalnya nggak ada hadiah dan jalan-jalan. Tapi ya, Dok ya, sebenarnya ya Natal kamu tetap bisa seru loh sebenarnya. Walau nggak ada makanan, jalan-jalan, atau kado yang kamu harapkan. Tetap bisa seru loh, Dok, sebenarnya. Hah? Masa sih tetap bisa seru? Tetap bisa seru, Dok. Soalnya ada yang lebih penting dari semua itu di hari Natal. Ada yang lebih penting dari yang kamu harapkan tadi, mainan, kado, dan semuanya. Apa emangnya, Bu? Dah, kamu mau tahu kan jawabannya? Kalau mau tahu, Dodo jangan tutup dulu teleponnya. Dengar cerita dari Kak Helena dulu ya. Gimana? Oke, Dodo siap. Oke, jangan ditutup ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah singgung kalau ada yang penting di hari Natal. Lebih penting dari jalan-jalan, lebih penting dari kado mainan, lebih penting dari makanan enak. Wah, kira-kira apa ya yang lebih penting dari semua itu? Kalau dapat jalan-jalan, kado dan makanan kita memang seneng. Tapi kalaupun tidak dapat ya nggak apa-apa. Karena di Natal ada yang lebih penting dari semua itu.
Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu? Kalau Natal artinya kita itu sedang merayakan hari apa ya? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira hari apa ya? Ya, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, kita merayakan kelahiran seorang bayi. Bayi kudus di Bethlehem. Nah, kamu tahu di Natal yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus itu sangat sederhana. Tidak ada pesta yang heboh-heboh. Tidak ada kado-kado yang banyak. Tidak ada liburan-liburan atau jalan-jalan. Tidak ada. Tapi Natal yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus itu sederhana sekali. Atau bisa dibilang biasa saja. Dikatakan di dalam Alkitab kalau Yesus lahir di kandang binatang. Wah, kandang binatang. Kira-kira kandang binatang itu kayak gimana ya? Kandang binatang pasti bau. Terus apa? Bersih atau kotor? Wah, pasti kotor. Gak menyenangkan kalau kamu lahirnya di rumah sakit. Ditemenin sama dokter dan suster. Tapi kalau Tuhan Yesus lahirnya itu di kandang binatang. Ditemeninnya sama binatang-binatang. Wah, kira-kira ada binatang apa aja ini? Ya, itu adalah binatang sapi. Kalau ini binatang apa? Ini adalah binatang bebek. Ditemenin apa lagi ya? Ada domba. Ada ayam. Ada keledai juga. Nah, bayangkan adik-adik semua. Natal yang pertama itu sangat sederhana. Tidak ada kemewahan dan juga pesta pora heboh-heboh, tetapi cuma sederhana saja. Dan bahkan diceritakan di dalam Alkitab, kalau bayi Tuhan Yesus itu dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan binatang. Kalau kamu tidurnya di kasur, di tempat tidur yang empuk, tetapi Tuhan Yesus yang begitu mulia, dia tidurnya di tempat yang biasa banget. Bahkan kamu aja gak mau tidur di situ. Tetapi Tuhan mau tidur di situ. Mungkin kita bertanya, kok Tuhan mau sih lahir ke dunia? Padahal kan Tuhan Yesus raja. Di surga enak. Kok mau sih ke dunia yang gak enak ini? Bahkan lahirnya di kandang yang gak menyenangkan. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus lahir karena mengasihi kamu. Bahkan dia lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor. Itu artinya Tuhan Yesus juga mau lahir di hati kamu, walaupun hatimu mungkin penuh dengan dosa. Kotor karena pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau kamu mau percaya Tuhan, Tuhan mau lahir di hati kamu. Bahkan di dalam Alkitab diceritakan, Tuhan Yesus itu mati di salib untuk menggantikan hukuman dosa kamu. Dan kamu tahu Tuhan Yesus lakukan itu semua karena dia mengasihi kamu. Jadi ingat, Yesus lahir karena mengasihi kamu. Adik-adik, mungkin ada yang kita bertanya, Yesus itu mengasihi siapa aja ya? Anak baik Tuhan yang mengasihi? Ya tentu saja. Apakah Tuhan Yesus juga mengasihi anak yang nakal? Ya, Tuhan Yesus juga mengasihi anak nakal. Sebab kasih Tuhan dapat mengubahkan kamu. Dari yang suka ganggu temennya, suka injek temennya, jadi suka temenan karena ada kasih Tuhan.
Kasih Tuhan juga bisa ubah kamu dari yang suka ambil makanan temennya, jadi suka berbagi. Kasih Tuhan juga bisa ubahkan kamu dari yang mungkin suka dorong temennya, jadi suka menolong. Seperti ini juga ya, suka dorong temennya, waktu temennya jatuh malah ditolong. Begitu juga yang dulunya sempat rebut-rebutan, suka ambil mainan temennya. Tapi karena ada kasih Tuhan dapat ubahkan kamu menjadi anak yang suka berbagi. Demikian juga kalau kamu suka melawan orang tua. Kalau ada kasih Tuhan dapat mengubah kamu menjadi anak yang baik. Nah, kasih Tuhan itulah yang bisa menolong kamu menjadi orang yang baik. Nah, mungkin kamu bertanya, kalau aku lagi sedih gimana? Kayaknya Tuhan gak sayang deh sama aku, soalnya kadang-kadang aku suka sedih. Adik-adik, di dalam cerita Alkitab juga diceritakan tentang orang yang hidupnya susah, miskin, dan kadang dia merasa sedih. Mereka itu adalah gembala. Gembala itu pekerjaannya adalah menjaga domba. Nah, mereka hidupnya sebenarnya susah. Gembala itu biasanya nggak dianggap, mereka miskin. Karena sering bergaul sama domba, binatang, jadi biasanya mereka bau. Nggak ada yang mau deket-deket sama gembala. Nah, mereka sedih ya, karena mereka nggak dianggap. Di dalam Alkitab diceritakan, kalau gembala yang nggak dianggap, yang sebenarnya hidupnya susah, miskin, sedih ya, tapi merekalah yang pertama kali diberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi para gembala. Walau mereka hidupnya susah, mereka hidupnya miskin, tapi Tuhan tidak pernah melupakan gembala. Bahkan berita Natal yang pertama, Yesus lahir disampaikan kepada gembala oleh malaikat-malaikat di surga. Nah, ketika gembala tahu ya tentang kelahiran Tuhan Yesus, gembala cepat-cepat cari Tuhan Yesus. Mereka mau cari bayi yang baru lahir itu, Mesias yang baru lahir. Cepat-cepat dan mereka mendapati bayi Yesus di kandang binatang. Disitulah mereka menyembah kepada Yesus, mereka bersyukur sekali dan mereka bersukacita karena mereka bisa bertemu dengan Yesus yang baru lahir, Juru Selamat. Mereka senang walaupun mereka hidupnya susah, miskin, kadang gak diperhatikan, tapi Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Jadi ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka tetap jadi gembala. Mereka kadang-kadang hidupnya tetap susah, tapi mereka bersukacita karena mereka tahu Yesus, Tuhan sayang kepada mereka, mengasihi mereka. Begitu juga kamu, adik-adik semua. Tetap percayalah kepada kasih Tuhan, walaupun kadang-kadang kamu mengalami kesulitan. Kamu tetap bisa percaya Tuhan, walaupun kamu merasa sedih. Kamu bisa percaya Tuhan, walaupun kamu mungkin merasa sakit. Atau dalam waktu papa mamamu lagi ada masalah, atau papa mama lagi sakit, kamu tetap bisa percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ataupun mungkin kamu sedih karena apa yang kamu inginkan gak kamu dapatkan. Kamu ingin pergi, kamu ingin beli ini atau beli itu, kamu gak bisa dapat. Ingat, percayalah sama Tuhan. Ingat, Tuhan tetap mengasihi kamu dalam keadaan apapun. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Kita coba telepon Dodo ya. Dodo masih ada ya? Enggak kira-kira Dodo? Masih ada, Dok? Masih, Dodo masih di sini. Dodo dari tadi dengerin kok. Oh, oke, Dok. Masih dengerin gimana nih, Dok? Abis denger cerita, kira-kira ada yang kamu kepikiran gak? Iya, sekarang Dodo sudah mengerti bahwa kalau Natal itu yang paling penting bukan mainan, makanan, atau jalan-jalan. Yang paling penting adalah ada kasih Tuhan dalam hidup Dodo.
Makanya sekarang Dodo mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa sembuhkan Papa Dodo yang lagi sakit. Dodo mau Wah. terus berdoa dan percaya Tuhan tetap sayang Dodo. Begitu, Bu. Oh, bagus banget, Dodo. Kamu benar-benar mengerti firman Tuhan. Ingat ya, yang terpenting di hari Natal adalah kasih Tuhan. Walau nggak dapat yang kita inginkan, yang penting kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita ya, Dok ya. Betul nggak, Dok? Iya, makasih Bu Helena sudah cerita buat Dodo dan teman-teman semua. Dodo jadi nggak sedih lagi deh. Iya, bagus. Ingat ya, di hari Natal yang penting ada kasih Tuhan dalam hidup Iya, kita. iya. Christmas is about love. Ya. Oke Bu Helena, terima kasih ya sudah hibur Dodo lewat cerita hari ini. Dodo permisi dulu mau temani Papa. Oke, baik, Dadah baik, Bu baik. Helena. Dadah, dadah, dadah. teman-teman. Dadah semuanya. Dadah. Ya, demikian. Udah telepon dengan Dodo, akhirnya Dodo sadar ya. Kalau yang paling penting di hari Natal adalah tentang kasih Tuhan. Kamu mungkin tidak selalu dapat jalan-jalan. Kalau dapat jalan-jalan kita bersyukur, kalau tidak ada tidak apa-apa. Yang penting ada kasih Tuhan. Kamu mungkin gak selalu dapat mainan. Kalau dapat mainan ya seneng bersyukur. Tapi kalau nggak ada, gak apa-apa. Yang penting ada kasih Tuhan. Kalau ada makanan enak, ya kita bersyukur, kita senang. Kalau tidak ada juga, tidak apa-apa. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kasih Tuhan. Christmas is about love.